Lo tahu nggak? Di Indonesia, 95% bisnis itu dimiliki sama keluarga. Tapi, studi itu nunjukin cuma 70% yang lanjut sampai ke generasi kedua. Bahkan, cuma 13% yang lanjut sampai ke generasi ketiga. Lo kira kenapa? Karena saingan makin banyak? Atau karena anak yang nggak tertarik? Nggak juga sih. Masalah utamanya itu adalah pewaris yang nggak dikasih ruang untuk belajar, nggak dipersiapkan, dan mereka nggak punya mentor untuk bikin mereka menjadi siap. Akhirnya, banyak generasi kedua yang bukan nggak mau nerusin, tapi karena mereka ngerasa bingung, ngerasa tertekan, atau bahkan takut untuk merusak legacy yang udah dibangun dari generasi sebelumnya. Hai, gue Akbar Rafs, dan hari ini gue pengen bahas kenapa bisnis keluarga itu justru banyak yang tumbang, bukan karena bisnisnya itu sendiri, tapi karena internalnya yang tidak disiapkan transisi dengan baik. Dan apa aja sih yang bisa lo lakuin supaya lo itu bukan cuma sekedar pewaris, tapi lo menjadi penerus yang beneran siap. Kalau lo pikir bisnis keluarga itu gagal karena saingan banyak, lo salah total. Yang bikin bisnis keluarga itu tumbang bukan dari luar, tapi dari dalamnya. Data dari PwC itu bilang, 76% generasi penerus itu ngerasa ada gap kepercayaan antara mereka dan orang tuanya. Dan ironisnya, 22% doang yang percaya diri sama kapabilitas mereka sendiri di perusahaan keluarganya. Artinya apa? Kita ini hidup di era yang baru, di zaman yang baru, tapi tetap bergerak menggunakan cara yang lama. Pewaris ini pengen bawa perubahan, tapi nggak dikasih ruang untuk belajar ataupun untuk speak up. Orang tua memang pegang kendali gitu, tapi mereka ini lupa untuk turunin value-nya ke anaknya. Dan ketika anaknya dikasih jabatan, itu nggak pernah dikasih peran yang bikin mereka ngerti makna tanggung jawabnya. Makanya, buat gue, terusin bisnis keluarga itu bukan soal warisan, tapi soal gimana caranya jadi jembatan. Banyak dari kita, anak muda yang di bisnis keluarganya itu kerap berpikir, gue ini belum siap, belum ngerti, nanti dulu deh, gue mau explore sendiri dulu. Tapi menurut data di PwC, mayoritas bisnis keluarga itu justru gagal karena pewarisnya itu emang gak disiapkan. Lo itu gak harus nunggu momen resmi untuk dilibatkan. Tapi lo ini bisa mulai juga dari sekarang buat nampilin lo sebagai the next leader. Gimana caranya? Yang pertama, personal branding itu bukan untuk gaya, tapi buat nentuin masa depan perusahaan. Jadi, kalau lo pikir personal branding itu cuma urusan konten, lo tuh salah besar. Itu bukan cuma sekedar feed Instagram, bukan sekedar caption interaktif gitu ya. Karena dari data global sendiri itu juga mendukung gitu. 44% dari nilai pasar perusahaan itu ditentukan dari reputasi CEO-nya. Dan 45% reputasi korporat itu juga nempel langsung ke figur pemimpinnya. Dan lebih jauh lagi, 65% konsumen bilang reputasi CEO itu ngaruh ke keputusan mereka untuk membeli atau menggunakan produknya. 76% trust ke merek tersebut, ke brand tersebut itu dibentuk bukan dari skillnya, tapi dari integritas, dari etika, dari visi, dari value yang dipersonifikasi oleh si leadernya. Bahkan, perusahaan yang leadershipnya dianggap kredibel itu memiliki chance 50% lebih rendah untuk angka turnover di dalam perusahaannya. Artinya apa? Lo bukan cuma sekedar nge-brand diri lo untuk dilihat dari luar, tapi ini juga buat meng-cover tim internal lo, ngeyakinin partner bisnis lo, dan juga tentunya untuk narik talenta terbaik. Karena lo sebagai pewaris itu nggak cuma sebagai simbol. Lo itu adalah wajah, adalah arah, dan napas baru perusahaan yang dimana CEO itu nggak cuma dilihat dari profitnya, tapi dari seberapa besar dia bisa mewakilin arah masa depan yang bisa dipercaya. Masalah yang paling sering di bisnis keluarga, generasi tua itu mikir anak muda ini nggak sabaran, tapi generasi muda pun juga mikir kalau orang tua ini keras kepala. Padahal sebenarnya dua-duanya ini punya kekuatannya masing-masing. Yang lama punya wisdom dan intuisi pasar karena mungkin jauh lebih mature, dan yang muda itu punya akses teknologi dan pola pikir yang jauh lebih fresh. Kalau misalkan nggak ada yang bisa ngerangkum dua sudut pandang ini, ya akhirnya malah bisnisnya jadi pecah, jadi kebelah, bukan malah jadi berkembang. Itu kenapa gue pelan-pelan belajar satu peran penting jadi jembatan antar generasi yang bisa dengerin kebutuhan tim lama, yang bisa juga nyampein urgensi perubahan dari generasi gue. Karena kalau misalnya lo pengen bisnis ini jauh jalannya, ya lo nggak bisa terus-terusan berdiri di sisi lo doang. Ataupun sebaliknya, lo ini harus bisa bergerak di antara keduanya. Salah satu cara paling efektif buat lo nunjukin keseriusan lo, itu adalah lo ambil peran yang kelihatan tapi manageable. Jangan cuma nunggu dikasih posisi struktural dulu. Jangan cuma lo nunggu dijadiin manajer, apalagi nunggu menjadi direktur utamanya. Cukup lo ambil satu area yang kelihatan berantakan dan kurang optimal, terus lo benerin. Misalnya, SOP belum rapi, lo bantu dokumentasi dan jadi jembatan antar tim. Digitalisasi masih manual, masih pakai konvensional semuanya, ya lo cobalah untuk minimal jadi inisiator untuk menggunakan tools digital, kemudian juga yang membantu integrasi, misalnya kayak pakai Notion, pakai Jira, Trello, dan lain-lain. Customer experience
Bisnisnya kurang konsisten? Ya, lo bikin mapping journey-nya lah. Atau bantu buat bikin skrip komunikasi standar antar tim. Lo nggak perlu langsung pegang posisi yang gede. Yang penting, ada hasil nyata, ada problem yang benar-benar terselesaikan. Jadi, kalau hari ini lo masih ngerasa, aduh gue belum siap, belum dapet restu orang tua, masih bingung mulai dari mana, masih pengen explore sendiri, gue cuma mau bilang, jadi pewaris itu bukan nunggu dikasih obor, tapi belajar nyalain obor lo sendiri. Sebenarnya sama aja kayak perintis gitu ya, memulainya dari awal. Tapi memang jump startnya berbeda. Mulai dari nunjukin value lo sendiri, bukan status lo, ngambil peran kecil juga, tapi impactful, dan bikin orang percaya. Bukan karena lo anak siapa, tapi karena lo emang layak untuk dipercaya. Karena bisnis keluarga itu bukan soal nerusin sejarah, tapi soal bikin masa depan yang masih layak untuk dilanjutkan. Gue Akbar Rafs, kalau lo relate atau bahkan lagi di posisi yang sama, drop di komen biar kita bisa belajar bareng dan bisa sharing. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman lo yang masih ngerasa mau nerusin bisnis bokap, apa cari jalan sendiri. See you di episode berikutnya.